Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek TI dari kelompok kami dengan judul Bogu atau Booking Guru. Nah, sebelum menginjak ke presentasi dari hasil proyek Bogu sendiri, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Khairiyah. Yang kedua, Nafiatul Azizah, dan yang ketiga, Inas Nur Afifah, dan yang terakhir yaitu Toyim Walin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek dari aplikasi Bogu sendiri. Nah, yang pertama dari manajemen SDM. Untuk yang pertama, Nurul Khairiyah, yaitu sebagai Project Manager, dan yang kedua, Inas Nur Afifah sebagai Data Analis, dan yang ketiga, Toyim Walin sebagai Developer, dan yang terakhir, Nafiatul Azizah sebagai Desainer. Kemudian project goal atau tujuan dari aplikasi Bogu sendiri yaitu untuk membuat sistem panggilan guru bagi mahasiswa FKIP UMS. Selain itu untuk mengajar seperti melakukan bimbingan belajar atau bimbel secara online bagi siswa tingkat SD sampai SMP. Selain itu juga untuk membantu mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu project goal atau keuntungan dari sistem Bogu sendiri, yaitu yang pertama untuk memudahkan mencari guru les bagi siswa SD sampai SMP, dan yang kedua membuka peluang bagi mahasiswa FKIP UMS untuk menambah pengalaman mengajar, dan yang ketiga menambah penghasilan bagi mahasiswa FKIP UMS untuk mencukupi kebutuhan, dan yang keempat yaitu untuk memilih guru bimbel dengan lebih banyak lagi, dan yang kelima yaitu proses pembookingan guru les dapat dilakukan dengan mudah, dan yang keenam yaitu dapat mengetahui review guru dalam mengembangkan kemampuannya, dan yang terakhir yaitu tersedianya guru untuk menjadikan ajang saling mendukung antar pelajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Inas Nur Afifah. Baik, yang selanjutnya adalah background atau latar belakang. Latar belakang masalah yang mendasari dibuatnya proyek ini adalah yang pertama, banyaknya siswa FKIP UMS yang memiliki banyak waktu luang. Yang kedua adalah banyak siswa yang kesulitan dalam mencari guru les sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, proyek ini tergolong baru dan belum pernah implementasikan sebelumnya di tempat lain. Dan yang terakhir adalah tidak ada fasilitas mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan. Yang selanjutnya adalah deskripsi proyek. Jadi, aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi untuk memanggil atau membooking guru secara online untuk mengajar seperti melakukan bimbingan belajar. Yang selanjutnya adalah deliverable. Jadi, dokumen project center sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara developer dengan stakeholder proyek. Yang pertama adalah dokumen analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional proyek aplikasi Bogu. Yang kedua, laporan statistik pengunjung aplikasi untuk mengetahui jumlah yang mengunjungi atau menggunakan aplikasi Bogu. Yang ketiga, laporan final guru. Guru dapat mengetahui penilaian dari siswa mengenai kinerjanya dan dapat mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan siswa. Yang keempat adalah laporan final siswa. Siswa dapat mengetahui proses belajar, pembelajaran apa yang telah dicapai, mengetahui skor tes dari guru, dan mengetahui kemampuan siswa. Dan yang terakhir adalah produk akhir proyek berupa aplikasi Bogu atau Booking Guru berbasis Android. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nafiatul Azizah. Baik, di sini selanjutnya akan masuk ke stakeholder yang terkait dalam pembelajaran Bogu ini. Yang pertama adalah pihak pendidikan teknik informatika FKIP UMS sebagai sponsor proyek. Dan yang kedua ada pihak akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
tersebut dalam pihak akademik yang dapat dibutuhkan sebagai sumber data mahasiswa. Dan yang ketiga ada pihak dosen pendidikan teknik informatika FKIP UMS yang berpihak dengan dosen yang dapat dibutuhkan untuk membimbing pembuatan proyek tersebut. Dan yang keempat ada pihak mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan menggunakan sistem proyek yang dibuat tersebut. Dan selanjutnya masuk pada timeline pelaksanaan proyek. Di sini dapat dilihat pada bulan pertama, yaitu persiapan dan studi linier, terus pengumpulan bahan materi pembelajaran, dan yang ada rancangan desain, membuat flowchart, desain aplikasi, dan implementasinya membuat program Android. Di sini dilaksanakan pada bulan pertama dan bulan kedua. Dan uji coba aplikasi Bogu dan revisinya dibuat pada bulan atau minggu ketiga. Dan selanjutnya ada publikasi dan dokumentasi yang dijalankan pada bulan keempat. Selanjutnya, penjelasan tentang aplikasi Bogu akan dijelaskan oleh Saudara Thoyib Walin. Saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari kelompok kami yang bernama Bogu. Pembuatan aplikasi ini menggunakan platform Blade Apps. Yang pertama, kita sudah membuat dua jenis aplikasi. Maksudnya di sini ada aplikasi untuk admin dan aplikasi untuk user. Nah, nantinya aplikasi untuk user ini yang nantinya akan digunakan untuk user atau siswa yang ingin mencari guru seperti itu. Kemudian ada aplikasi untuk admin. Aplikasi admin ini nanti digunakan untuk adminnya itu dari kami sendiri nantinya yang akan mengelola data guru, kemudian data mata pelajaran, data siswa dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mencoba terlebih dahulu aplikasi yang untuk user. Nah, ini halaman loginnya, tampilannya seperti ini, ada tulisan selamat data, kemudian memasukkan email untuk dapat masuk ke aplikasi. Juga dapat, selain itu juga dapat masuk menggunakan akun Google. Nah, di sini saya akan coba pakai akun Google. Pilih akun Google-nya. Nah, jika sudah, maka otomatis aplikasinya akan nge-redirect ke halaman utama. Nah, ini merupakan halaman utama dari aplikasi untuk user. Yang pertama ada tampilan ada search bar, kemudian ada ini image dari untuk mengenalkan aplikasi kita atau deskripsi dari Bogu. Kemudian ada banner sponsor, ini nantinya bisa digunakan untuk menambahkan sponsor atau menambahkan event-event seperti itu dari aplikasi Bogu. Nah, di sini ada gambar bis. Kemudian ada ini jika diklik itu nanti langsung ke web ODS UMS atau pendaftaran ke UMS seperti itu. Nah, jadi ini fungsinya itu seperti iklan gitu. Misalkan diklik nanti bisa masuk ke web ODS UMS. Gitu. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa pilihan mapel. Di home ini yang tampil itu pilihan mapel. Jadi nanti siswa itu bisa menyesuaikan. Misalkan siswa SD akan mencari mapel apa. Misalkan di sini ada mapel matematika, ada bahasa Indonesia. Kemudian ini cuma tampil 4 itu. Sebenarnya lebih dari 4 bisa dilihat di tombol lihat semua. Nah, di tombol lihat semua ini nanti akan tampil semua mapel yang tersedia di aplikasi. Kemudian kita bisa klik juga salah satu mapelnya. Nah, kalau kita klik mapelnya maka akan tampil deskripsi mapel.
yang berisi pembelajaran di mapel ini dan tersedia guru-gurunya. Nah, di sini ada tersedia 3 guru, ada Baim Mualim, ada Rafiqa Latif, kemudian ada Faiz Nur Musbaudin. Gitu. Kemudian sekarang kita coba ke mapel lain, ke matematika. Nah, ini juga tampil deskripsi mapelnya. Nah, kemudian akan tampil juga guru-guru dari mapel matematika kelas 1 seperti itu. Ini juga fungsinya sama untuk di mapel yang lain, ada mapel SMP, kemudian SMA, seperti itu. Nah, sekarang selain itu, misalkan nanti kita klik mapelnya, kemudian kita klik salah satu gurunya, misalkan kita klik ini, Baim Mualim. Nah, nanti akan tampil deskripsi atau detail dari guru tersebut. Nah, ada nama, kemudian mapelnya apa, detail, kemudian sertifikasi. Sertifikasi ini nantinya menampilkan misalkan dia sertifikasi di bidang apa kayak gitu. Nah, ini masih isinya rancu ya. Kemudian ada biaya per pertemuan, misalkan di sini biayanya 100.000 gitu. Kemudian ada diskon juga. Kemudian ada statusnya aktif gitu. Nah, ini ada total biaya yang udah kena diskon seperti itu. Ini 100.000 kena diskon 45% jadi 75. Ini juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi langsung. Itu misalkan diklik. Nah, itu nanti akan ke redirect ke web ke WA, akan langsung menuju WA. Nah, kalau kita bukanya di Android nanti akan langsung membuka aplikasi WA dan menghubungi nomor yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian juga ada alamat. Kalau ini misalkan kita klik, itu juga akan langsung menuju ke Google Maps untuk mencari alamat dari guru tersebut gitu. Nah, untuk metode pemesanannya ini masih belum sempurna dari aplikasi ini. Jadi metode pemesanannya itu masih menggunakan nomor telepon. Misalkan akan pesan guru ini yang bernama Baim Mualim. Nah, misalkan nanti langsung dihubungin lewat sini. Nah, nanti akan terhubung, kemudian guru tersebut akan mengonfirmasi ke admin. Nah, admin nanti akan mengubah statusnya menjadi tidak aktif. Masih manual seperti itu, masih belum dikembangkan lebih jauh. Nah, mungkin itu apa yang untuk halaman user yang home. Kemudian selanjutnya ada daftar guru juga di navbar di footer bawah ini. Nah, ini ada guru SD, ada guru SMP, kemudian ada guru SMA. Nah, ini datanya masih sedikit. Untuk guru SD sudah lumayan banyak, SMP juga, untuk SMA belum ditambahkan. Nah, misalkan ini guru SMP, ini cuma tampil beberapa, tapi kalau diklik lihat semua, ini akan tampil banyak gurunya. Seperti itu. Kemudian selain daftar guru dan home, kemudian ada menu cari guru. Kalau kita klik menu cari guru ini nanti akan tampil seperti maps kayak gitu. Nah, mapsnya ini nanti akan seperti ini. Ini mapsnya koordinatnya masih belum disesuaikan karena pembuatan menggunakan platform Flat Apps ini tidak gratis, berbayar. Kalau mau menggunakan maps-nya bisa menggunakan fitur ini, itu harus berlangganan seperti itu. Nah, ini masih default. Misalkan kita klik ini satu, nah maka di situ ada guru yang bernama Rafiqa Latif. Kemudian yang di sini akan tampil guru yang bernama Faiz Nur atau bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa diklik gurunya dan masuk ke detail dan kita bisa pesan. Nah, gitu. Nah, mungkin itu untuk yang menu aplikasi untuk user nantinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi untuk admin atau untuk tim. Nah, untuk admin sendiri sama, ada menu login, tapi loginnya ini terbatas hanya untuk admin-admin saja atau dari kelompok kami saja yang bisa masuk. Kita menggunakan akun Google. Nah, akun Google-nya ini juga nggak semua akun Google bisa. Sudah didaftarkan beberapa akun Google saja. Yang tadi ini bisa semua akun Google.
Yang ini tidak bisa dibatasi. Nah, setelah masuk menggunakan akun Google, maka langsung ke aplikasi admin Bogu. Nah, aplikasi admin tampilannya itu hampir sama, tapi langsung menampilkan daftar guru SD. Nah, bedanya untuk admin ini itu ada bisa menambahkan guru, ada tombol plus. Kalau di sini kan tidak ada. Kalau di sini tidak ada. Di home, di aplikasi untuk user ini tidak ada menu menambahkan apapun. Kalau di admin ini bisa. Nah, misalkan nanti ada guru yang ingin mendaftarkan diri ke aplikasi ini, ya tinggal menghubungi admin, atau nanti rencananya akan dibuatkan aplikasi sendiri untuk guru, biar admin tidak repot. Nah, ini ada tombol plus ini untuk menambahkan guru. Misalkan kita tambahkan. Nah, ini ada menu tambah guru. Nah, misal ada yang pertama, kita pilih gambarnya. Nah, kita bisa memilih gambar dari perangkat komputer atau perangkat Android jika nanti menggunakan dibuka melalui Android. Nah, kita pilih gambarnya terlebih dahulu, misalkan ini, kemudian open. Nah, kemudian beri nama, misalkan siapa, weekend siapa, dah weekend aja. Terus kita pilih mapelnya apa, kita misal pilih matematika. Nah, kita sertifikasinya apa teman-teman? Bisa menambahkan 2 bilangan. Ini saya bingung ya, misalkan gini aja lah. Terus kita kasih nomor telepon. Nah, nomor teleponnya ini nanti harus pakai format, kita isi aja, nanti biar diedit admin. Kita isi aja. Nah, seperti ini aja. Ya, nanti bisa biar diedit lagi. Namanya Klaten. Biaya pertemuannya 100.000. Kemudian dapat diskon 5%. Terusnya buat aktif. Kita tambahkan. Nanti akan otomatis tambah. Nah, ditambah di sini. Nah, misalnya kita klik, nanti detailnya akan tampil. Itu. Nah ini koordinatnya di Klaten, di Karanganom, Kunden. Nah, itu ini nomor teleponnya. Kemudian ini juga bisa diedit. Nah, kalau di menu di aplikasi admin ini juga bisa diedit datanya. Misalkan kita ke salah satu guru, ke Faiz. Kemudian misal kita edit. Nah, kita edit aja statusnya kita tidak aktif. Selesai. Nah, otomatis nanti akan masuk ke daftar yang guru yang tidak aktif untuk Faiz Nurudin. Nah, selain tambah dan edit, kita juga dapat menghapus. Nah, misalkan kita menghapus salah satu guru, di menu paling bawah ini, di sini, kemudian edit. Nah, nanti di menu paling bawah ini ada tombol hapus. Nah, hapus item, kita hapus. Nah, maka akan terhapus begitu. Nah, nanti jika kita menambahkan salah satu guru di sini, nanti otomatis di sini di aplikasi user itu akan di daftar guru itu juga akan bertambah seperti itu. Nah, tadi berhubung yang ini kan sudah saya hapus lagi, nah jadi ini tidak ada. Nah, misalnya selain guru SD itu juga ada guru SMP, kemudian ada guru SMA.
Dan itu ada menu sidebar. Untuk menu sidebar-nya ini ada iklan banner. Nah, iklan banner ini nanti admin bisa menambahkan sponsor, misalkan aplikasi ini mau ada yang sponsori gitu, kita tinggal tambahkan ini, pilih gambar sama linknya. Kemudian juga di sidebar ada mapel, beberapa mapel SD misalkan, ini sama nanti juga bisa ditambah mapelnya, juga bisa ditambah, kemudian diedit juga bisa, dihapus juga bisa. Selain itu ada menu status itu yang aktif tidak aktif, jadi misalkan ditambah status lagi juga bisa. Nah, ini juga ada halaman chat. Nah, halaman chat ini belum berfungsi dengan baik chatnya. Ini cuma chat misal siapapun, chatnya bersifat global, tidak ke direct ke satu user gitu. Misalkan kita chat di sini, nanti ya yang pakai aplikasi ini bisa melihat chat gitu. Belum bisa user ke user gitu. Masih global sifatnya. Begitupun di menu chat yang ada di aplikasi user. Itu juga sifatnya global. Gitu. Nah, mungkin itu, nah jadi data-datanya ini kita untuknya pakai Glad Apps. Kan tadi ini menu tampilan ya, menu tampilan udah output. Nah, untuk editingnya kita tinggal buka di dashboard Glad Apps. Nah, kita buka dulu. Nah, jadi ini menu editor untuk aplikasi Glad Apps. Yang pertama ini ada tabs ini untuk menambahkan yang di tabs ini. Kemudian ada menu, di menu ini tampilan utamanya. Nah, ini screen ini misalkan ada list. Nah, list ini maksudnya list guru. Gitu. Nah, untuk datanya itu basis datanya itu aplikasi Glad Apps ini menggunakan terkoneksi dengan Google Drive atau ke Google Spreadsheet, dokumen spreadsheet gitu, atau Excel yang ada di Google Docs. Nah, data-datanya ada di sini. Ada mapel SD, SMP, status, guru SD, kemudian ada banner. Nah, misalkan nanti kita mengedit lewat sini, atau menambahkan guru, atau mengedit data yang di spreadsheet ini, itu akan otomatis keedit seperti itu. Jadi, database-nya terkoneksi dengan Google Docs. Nah, seperti ini mengedit tampilan utama, ini mengedit detail dari aplikasi, kita mengedit warna, info, kemudian privasi, sharing, dan lain-lain. Nah, mungkin itu penjelasan dari aplikasi Bogu yang sudah dibuat dari tim kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nurul Khairia. Terima kasih atas penjelasan dari tadi. Itu penjelasan dari aplikasi dari kelompok kami, yaitu Bogu atau Booking Guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.